sendiri, tanggung resikonya, gitu. Seperti tadi Pastor bilang, setelah ini selesai dengan Iran, kemungkinan Indonesia, tapi jangan dulu Indonesia, Pastor. Ini aja, kan masih ada Turki, gitu. Kan musuhnya tinggal Turki nih, gitu, yang masih walaupun udah hancur lebur, tapi dia masih kurang ajar gitu, masih bantu-bantu gitu kan. Ya, jadi kenapa lagi? Bisa juga dari rakyatnya sendiri, Pak ya. Kenapa? Begitu mendengar, belum ketahuan hidup dan matinya, rakyat yang sebagian membenci presidennya ini sudah syukuran, sudah merayakan kematiannya, kecelakaannya. Mungkin kita lanjut dulu ya, biar seru ya. Ada Bu Ellen sudah bicara, atau Pak Prawira? Bu Ellen dulu Pak. Ya, Bu Ellen, Prawira, lalu Shoba, lalu Pak Teddy ya. Jangan lupa Pak Teddy ini. Pak Teddy sudah masuk nih. Ini keluar lagi Pak Teddy ya. Oh, keluar lagi, sign out lagi ya Pak Teddy ya. Oke, Bu Ellen silakan. Ya, shalom Pastor. Saya sependapat dengan Pak Tobing ya, bahwa itu bukan, tidak ada campur tangan dari Israel. Itu murni kecelakaan. Kenapa gitu ya? Karena saya percaya tidak ada sesuatu terjadi yang tidak atas seizin Tuhan. Jadi segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan, gitu ya. Bukankah Iran ini berkali-kali berkata bahwa kalau Israel menyerang lagi, dia akan melenyapkan Israel, akan dilenyapkan dari daftar sampai ke ininya gitu loh. Dari keturunan Yahudinya tidak ada lagi. Berkali-kali begitu Iran ini bicaranya seperti itu. Jadi saya percaya Roma 8 ayat 28 digenapi. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, gitu ya. Dan kenapa bukan dari Israel? Yang seperti tadi juga Pak Tobing jelaskan, Israel itu gentle, tidak pengecut gitu loh ya. Kalau dia mau hajar itu pasti dipermalukan gitu loh. Seperti Pak Tobing bilang gitu ya. Dan kalau ada yang tadi dibilang bahwa itu ada kesalahannya bisa terjadi, kecelakaan itu bisa terjadi dari orang sendiri, termasuk atasannya. Mungkin cuaca tidak ini, ya dipaksa suruh lewat, jalan terus gitu. Atau medannya. Dan saya juga kurang paham itu awan buatan dan sebagainya yang sangat menutupi kabut. Karena cara Tuhan melenyapkan seseorang itu dengan berbagai macam cara. Banyak jalan yang tidak bisa kita ketahui gitu loh ya, gitu. Dan satu lagi yang bisa jadi pegangan adalah siapa memberkati Israel akan diberkati. Siapa mengutuk Israel apalagi mengancam, tahu sendiri, tanggung resikonya gitu. Seperti tadi Pastor bilang, setelah ini selesai dengan Iran, kemungkinan Indonesia, tapi jangan dulu Indonesia, Pastor. Ini aja, kan masih ada Turki gitu. Kan musuhnya tinggal Turki nih, gitu. Yang masih walaupun udah hancur lebur, tapi dia masih kurang ajar gitu, masih bantu-bantu gitu kan, gitu. Yang saya aneh adalah kenapa dari Indonesia belum mengeluarkan ucapan bela sungkawa. Mungkin udah ya, saya nggak baca, tapi saya cari-cari kok nggak ada ya ucapan bela sungkawa. Oh, sudah ya? Sudah. Oh, ya sudah. Dari siapa Pak Tobing? Presiden? Pak Jokowi. Menlu? Pak Jokowi. Oh, Menlunya enggak ya? Jadi udah langsung presiden ya? Oh, itu saya nggak dapat tuh beritanya gitu. Ya, jadi kenapa lagi? Bisa juga dari rakyatnya sendiri Pak ya. Kenapa? Begitu mendengar, belum ketahuan hidup dan matinya,
rakyat yang sebagian membenci presidennya ini sudah syukuran, sudah merayakan kematiannya, kecelakaannya, apalagi setelah ketahuan bahwa presidennya ini mati gitu. Jadi sebagian rakyat merayakan pesta pora dan sebagian lagi ya turut berduka cita gitu. Jadi tidak benar kalau dibilang bahwa rakyatnya sangat mencintai presidennya, uang presidennya begitu kok zolim gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Pak Prawira ya. Prawira silakan. Ya, halo, shalom. Nanti. Shalom, Pak Ya, Shalom. shalom. Habis ini Ya. coba ya. Habis Prawira langsung coba. Ya, oke. Mengenai Iran ini ya, emang ini kan kalau si Raisi ini kan misalnya penerus Khomeini ya. Jadi kan Khomeini itu katanya umurnya udah 85 tahun dan dia penerusnya. Jadi sudah dipastikan si Khomeini itu menjadi penerusnya. Si Raisi menjadi penerus Khomeini kalau Khomeininya meninggal. Ya, jadi kalau seperti itu ya. Cuma kita nggak tahu apakah Israel terlibat apa enggak. Ya, memang tapi ini si Raisi ini memang adalah kenapa dibenci oleh rakyat Iran, sebagian besar rakyat Iran, karena dia adalah masuk dalam komite kematian. Jadi komite kematian itu yang menjatuhkan hukuman mati ya. Tercatat ada 30.000 rakyat Iran yang sudah dihukum mati sejak sejak kalau nggak salah sejak dia si Khomeini itu berkuasa ya. Si Khomeini yang berkuasa, Khomeini ini yang berkuasa. Jadi dia yang sebagai kaki tangannya yang menghukum mati ya 30.000 ya. Jadi yang namanya oposisi, wah itu langsung dihukum mati sama dia. Jadi udah benar-benar istilahnya udah benar-benar otoriter. Jadi benar-benar, nah itu mungkin ya saya rasa sih ada juga campur tangan dari orang-orang yang dendam loh, yang keluarganya dimatiin oleh si Raisi ini ya. Soalnya saya rasa ke situ juga ya arahnya. Terus yang kedua, bahwa helikopter Irannya itu kalau saya dengar itu transpondensinya sengaja dimatikan gitu loh. Jadi transpondensi itu gunanya untuk mengukur misalnya ketinggian helikopter letaknya di mana gitu. Makanya di menaranya itu nggak bisa cek gitu loh. Katanya sih gitu ya, saya dengar baca beritanya. Jadi transpondensinya sengaja dimatikan. Mungkin ketakutan dihajar sama rudalnya Israel kali ya. Makanya dia sengaja supaya dia menghilangkan jejak radar atau dimatiin gitu loh. Jadi sisanya terbangnya diam-diam lah, setelah takut dihajar sama ini kan, soalnya kan ya top priority itu ya buat dihajar sama Israel ya dari Khomeini ya. Mungkin cuma dianya kan yang kaki tangannya yang paling bergerak kemana-mana nih, yang keloknya si Raisi ini nih ya kan. Si Khomeini kan udah tua 85 ya, mungkin gerakannya kurang ini ya, mungkin gua ngumpet ya di bunker ya si Khomeini. Cuma si Raisi yang bergerak kemana-kemana nih yang bikin kacau semua gitu loh. Nah seperti itu ya. Jadi nah itulah pas dia helikopternya dimatikan semua transpondensi itu ya, makanya tidak diketahui ya misalnya dia nabrak gunung apa, kita tahu kan menara itu pengawas tuh nggak ketahui kan, karena itu dimatikan soalnya. Jadi supaya menghindari, kalau saya rasa sih dia untuk menghindari roket dari Israel atau apa gitu ya, mau diserang Israel makanya dimatikan gitu. Jadi bisa dua penyebab ya, karena orang-orang yang benci terhadap dia, karena bayangin 30.000 orang loh, 30.000 orang, gimana sih keluarga yang dihukum mati 30.000 orang ya kan. Pasti kan ada lah ya 1-2 orang pasti yang ininya ya. Kayak si Muhammad aja kan dia membunuh orang, akhirnya dibunuh oleh ininya kan sama selir-selirnya sendiri kan si Muhammad itu kan ya kan. Karena akibat dia menabur badai ya, dia menuai badai seperti itu. Itu yang pertama yang saya ini. Terus yang kedua nih Pak, ini yang saya mau ngomong tentang yang Mahathir Muhammad ya. Kok saya dapat beritanya beda sama pastor ya. Pas saya kurang ini infonya ya. Yang mengenai apa sih dia menolak Hamas ya. Dia ketemu dengan Hamas di Qatar loh, sama ini sampai Amerika. Itu koran Kompas ya. Saya lihat koran Kompas ya. Saya nggak tahu juga ya sampai Amerika tuh keras gitu ya. Sampai mengkritik keras gitu si Anwar Ibrahim ini nih.
Nah, ini saya malah dengar dari Pastor Paul kok malah dia menolak Hamas. Saya bingung juga beritanya dari mana. Soal saya dapat dari Kompas, dari media Indonesia, Kompas Indonesia ya, Kompas ya. Itu dengarnya justru dia menerima gitu loh. Justru dia membantu Hamas gitu loh. Nah, ini Bapak bilang, nah ini saya bingung juga gitu loh. Terus mengenai apa ya, mengenai ada apa sih yang apa sih yang menyerang tentaranya apa polisinya Malaysia ya dari Jemaah Islamiyah. Nah, ini juga dipakai taktik strategi ini dipakai ya untuk di Indonesia ya. Untuk di Indonesia dipakai taktik waktu zaman-zamannya Yusuf Kala segala ya. Itu saya lihat nih dari penelitian saya lihat ini digunakan supaya apa ya, dia emang pertama 72 bidadari itu pertama ya. Terus yang kedua juga dia mikirnya ini Pak, apa mikirnya bahwa dengan dia berkorban nanti kan si yang pemilik masjid ini bilang wah ini karena apa sih, karena aliran jemaah Islamnya jemaah apa gitu loh, sehingga dia butuh duit gitu supaya tidak tercemar gitu loh. Intinya memperkuat masjid, memperkuat pesantren gitu loh, istilahnya duit-duit lagi gitu loh, seperti itu loh. Jadi jatuhnya ke dia juga uangnya. Makanya bisa dilihat sekarang apa istilahnya mereka sangat berkuasa sekali ya, masjid di mana-mana, pesantren di mana-mana, ya guru ngaji gajinya dinaikin terus sama pemerintah, ya terus pesantren dapat uang dari tambang segala itu sampai apa tuh, coba Freeport udah 61%, Indonesia dulu kan 9%, sekarang 61%. Nah, apakah rakyat Papua menerima berkahnya nggak tuh? Menerima ininya nggak? Apakah tetap miskin nggak? Mestinya kalau kan tuh naik 7 kali dari 9% itu. Mestinya rakyat Papua kaya raya itu mestinya. Nah, apakah rakyat Papua kaya raya atau tidak gitu loh? Saya rasa malah di sana dapat 7 kali income dari Freeport, malah masjid makin banyak tuh di Papua gitu loh. Jadi kita ini sebenarnya dibodohin mereka nih MUI ini sebenarnya. Seperti itu loh, dibodohin. Memperkuat mereka semua. Walaupun ya mereka ngomong ke kita yang kitab sucinya kan ada yang berteman dengan Kristen, ada Yahudi ya. Jadi dia ada kontradiksi ya, kalau nggak salah ya, Pastor Paul ya. Di hadisnya ada kontradiksi, ada yang membunuh Yahudi sama Kristen, ada yang enggak ya. Nah, itu mesti dipengerti bagi orang-orang Kristen ya, bahwa dia waktu dia berteman sama Kristen sama Yahudi, waktu dia diusir ya, kemarin Pastor pernah ngomong kan, dia diusir dari apa Madinah ya kalau nggak salah ya. Maka apa Madinah tuh? Nah, dia kan butuh pertolongan ya kan, makanya ayo kita berteman. Nah, setelah dia kuat, dia hajar sama dia bilang tuh harus bunuh Yahudi, harus bunuh Kristen setelah dia kuat ya kan. Tapi pas dia lemah, pas dia diusir itu nggak kuat, dia bilang kita berteman nih, Kristen berteman, Yahudi berteman gitu loh. Tapi sudah kuat, nah itu kalau saya nggak salah di hadisnya begitu dia. Tapi dia suka ngomong ke orang Kristen, wah kita berteman nih, kan di hadisnya ada berteman ya, walaupun di hadisnya dia bilang bunuhlah orang Yahudi dan orang Kristen ya kan. Jadi ada kontradiksi. Nah, itu kita mesti ngerti tuh posisinya. Kenapa dia ngomong dia berteman sama Kristen sama Yahudi? Karena waktu posisinya dia kejepit karena dia usir kan. Nah, pas dia sudah kuat, nah dia usir balik tuh, dia usir orang-orang Kristen ya, Yahudi yang di Mekah Madinah diusir, dibunuh-bunuhin seperti itu yang terjadi tuh ya. Itu kenyataan yang ada seperti itu. Jadi ya itu akar masalahnya dari kitab sucinya dia. Saudara, kalau negara barat kan kalau ada pembunuh yang bunuh diri gitu kan langsung masjidnya ditutup. Nah, itu bagus tuh, masjid ditutup, masjid atau apanya ditutup langsung. Ya itu harusnya mesti begitu, bukan dikasih duit. Kalau di Indonesia atau negara Islam kayak Malaysia malah dikasih duit tuh. Yang masjidnya apa malah dikasih duit dibanyakan. Makanya makin kuatlah dia, makin kuatlah mereka gitu loh. Seperti itu. Itu sih dari saya ya. Terima kasih Pastor Paul.